Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, ikhwatal iman, Mahat Amin Ibnu Jauzi dan juga sahabat tentang Quran, umatul kiram dimanapun berada, semoga kita dilimpahkan kebaikan, ilmu dan amal saleh kita di bulan-bulan yang penuh berkah ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini masalah yang kedua dari bab yang kedua dari kitab Al-Fiqh Muyassar berkaitan tentang muftiratu as-shaim, ya. Kali ini di masalah yang kedua dari bab kedua kita akan membahas, karena bab kedua ini kan mencakup 4 udzur yang dibolehkan kita tidak berpuasa dan muftiratnya. Sekarang masuk pembahasan yang kedua, muftiratus shaim, pembatal puasa. Jadi pembatal puasa ini adalah satu aktivitas kalau kita kerjakan di dalamnya maka secara otomatis puasa kita ini batal, ya, artinya tidak mendapatkan pahala, ya, dan juga tidak sah, ya. Sehingga ya terhitung kita belum mengerjakan, harus perbuatannya itu harus sengaja dosa dan harus mengqadha. Apa saja muftiratus shaim, ya, pembatal bagi orang yang sedang berpuasa. Wahya al-asa allati tufsidu ala shaim samahu wa tuftiruhu. Ini adalah segala sesuatu yang merusakkan dari yang berpuasa puasanya, wa tuftiruhu, dan menjadikan dia berbuka. Wa yuftiru shaimu bi fi'li ahadil umur ataliyah. Orang berpuasa teranggap berbuka atau batal puasanya dengan mengerjakan salah satu dari perkara berikut. Yang pertama, al-aklu wasyurbu, asyurbu amdan. Ini ya, makan dan minum dengan menyengaja. Berdasarkan ayat, ya, firman Allah, wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian semua, wahai umat Muhammad, ya, sampai telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Karena benang putih itu kan awal siang, yaitu fajar, dari benang benang hitam, yaitu malamnya. Kemudian ya itu adalah batas malam kita makan minum, artinya sampai sahur. Kemudian siangnya sempurnakanlah puasa sampai lail, sampai maghrib. Al-Baqarah 187. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lisaimi al-aklu wasyurbu ba'datul fajri hatta lail ghurubus syam. Telah jelas dari ayat. Ayat ini telah menjelaskan bahasanya tidak diperkenankan, ya, untuk makan dan minum bagi orang yang berpuasa dari sejak terbitnya fajar sampai malam tenggelamnya matahari. Adapun orang yang makan dan minum, man akala syariba nasiyan, ya, nasiyan ini adalah lupa, bukan makan nasi, ya. Fasyamu sahih, orang yang makan minum dan karena lupa tadi, maka hukum puasanya sah. Wa yajibu alaihil imsak idza tadzakkara, dan kalau kemudian dia ingat, sadar, oh saya kan sedang puasa, toh ini tiba-tiba makan, kalau ingat ini saya sedang puasa, maka yajibu alaihil imsak, hendaknya langsung menahan diri, taruh gelasnya, taruh piringnya, sendoknya, kemudian ditempatkan tempat yang aman, tertutup, kita melanjutkan puasanya. Ya, dia ingat, ya, rasanya itu pembatal, dan atau ingat baca dia diri sedang puasa. Iqalihi mana syawah wasain, karena siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, fa'akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, falyati maksamahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa'inama at'amahullahu wasaqahu, karena pada saat Allah sedang memberi dia makan dan ngasih dia minum. Jadi alhamdulillah, ya, lupa tadi kita jadi dapat makan dan
minum dengan Allah ya, masya Allah. Tapi nah ini kan tidak mungkin terjadi setiap hari seperti itu, ada kalanya. Wa yufsidus shaum ya, wa yufsidus shaum bisaum. Dan juga batal puasa itu dengan apa? Wa yufsidus shaumnya, dan puasa itu menjadi batal ya, akan batal bisaum. Saud itu apa sih? Ini ada emisnya ya, yaitu dawaun yusabu fil anfi, yaitu obat yang dialirkan lewat apa? Hidung. Jadi seperti infus ya, infusnya pernah dimakan itu rusak ya, karena esensi infus itu mengenyangkan, pengganti cairan tubuh yang fungsinya seperti makan. Jadi rasa lapar dan haus itu menjadi hilang, maka dia seolah-olah sudah hilang, karena ilahnya di situ. Makan dan minum itu adalah untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Nah, orang ketika kena infus sudah hilang itu semua. Wabikul mayasilu ilal jauh, dan segala sesuatu yang masuk sampai ke apa? Jauh, rongga mulut. Jadi ada huruf yang ya masuk di sekitar ruang jauh ya, rongga. Walau min ghairil fam. Ya, oh ya. Jauh ini segala sesuatu yang terongga dalam tubuhnya. Nanti kalau dalam mata jauh ini sangat ketat sekali. Semua manfaat maftuh, saluran yang terbuka, baik itu hidung ya, telinga, mohon maaf, kemaluan, dubur ya, itu manfaat maftuh. Kalau kemasukan misalnya katamba atau apa ya, masuk kuping dalam mata sapi itu terhitung batal. Nanti bisa dilihat di Kifayatul Ahya dan Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i pada Profesor Dr. Muhammad Asy'ari. Nah, di sini dalam fikih dasar ini ya, segala sesuatu yang sampai kepada rongga tubuh ya, walau min ghairil fam, meskipun tidak lewat mulut, karena jauh ini rata-rata yang dimaksud adalah rongga pada mulut kita. Mimma huwa fi hukmil aql wa surbi kal ibril maqdiyah ya, yang masuk bukan dari mulut tetapi bisa masuk ke tubuh ya, yang dihukumi sebagai hukum makan dan minum ya, seperti apa? Seperti infus ya, al-ibr al-mukhdiyah, yang mengenyangkan sebagai gidah ya, maka itu membatalkan juga puasanya. Tadi lewat hidung, kalau ini apa? Segala sesuatu yang mungkin lewat saluran darah ya, nah, itu semuanya membatalkan, karena ilahnya adalah menghilangkan rasa lapar dan haus, dan itulah segala sesuatu yang harusnya dijaga dan dilatih ya bagi orang yang berpuasa untuk mengendalikannya. Yang kedua al-jima. Yang kedua adalah apa? Al-jima. Masuk dulu ya. Ya. Baik. Yang kedua adalah al-jima. Yabtulu siyam bil jima, faman jama'a wa huwa shaim batala siyamuhu. Yang kedua, perkara yang kalau kita kerjakan akan otomatis membatalkan puasa adalah jima. Ya, puasa itu batal dengan jima. Barang siapa yang berjima ya dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Wah, kemudian apa yang harus dikerjakan? Ya, ini yang penting kita harus ketahui. Wa alaihi, wajib bagi dirinya untuk bertobat dan langsung beristighfar. Yang pertama ya, taubat dan astagfirullahaladzim, saya telah berbuat begini-begini ya kepada istrinya. Ya, kalau berbuat zina lebih parah lagi, karena hukuman had nanti. Ini kan perkara yang halal, tapi kita disuruh menahan. Artinya sampai ya, batal puasanya aja tidak ada seperti halnya zina ya, dicambuk dan sebagainya. Tapi kalau kepada bukan pasangan yang saya, kena cambukan juga nanti. Atau mungkin dia dirajam kalau sudah menikah. Nah, bagi orang suami istri yang sah, ternyata dia berjima, hendaknya dia bertobat dan langsung beristighfar, astagfirullahaladzim ya. Kemudian yang kedua, qada'ul yaum alladzi jama'a fi, dan dia harus mengqadha ya hari di mana dia berbuat jima tadi ya.
Kalau dia jimanya 1 hari, ya udah 1 hari. Kalau sampai 1 minggu kan ya nggak mungkin ya, kecuali kalau dia memang nggak paham fikih ya. Biasanya 1 hari. Wa alaihi ma'al qada'il kafaroh. Nah ini, selain dia mengqadha 1 hari yang ditinggalkan, ternyata yang ketiga dia harus mengqadha apa? Kafarohnya, mengganti kafarohnya di hari lain di luar Ramadan. Apa saja kafarohnya? Pertama urutannya itqu raqabatin, yaitu memerdekakan budak ya. Jadi budak ini orang yang didapat dari hasil peperangan dan dia bisa diperjualbelikan. Mungkin kalau hari ini kita nggak punya, maka lari ke sini. Fa in lam yajid shoma syahraini mutatabi'aini, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda ya. Intinya 2 bulan. Berarti kalau tanpa bulan Qamariyah itu bulan Qamariyah itu umurnya 29 ya, maka 29 ya 2 kali, atau nanti kalau yang bulan kedua adalah 30, karena kadang 29 kadang 30 sesuai dengan hitungan dalam bulan Qamariyah. Apakah Muharram itu 30-nya atau nanti Safar 29-nya, intinya 2 bulan berturut-turut. Kan syahra ini tidak ditetapkan 30 karena kadang-kadang umurnya itu adalah 29, maka ditulis 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya Syawal, Ustadz, saya langsung 1 Syawal kemudian langsung puasa, tapi kan 1 Syawalnya kita nggak boleh berpuasa, sebentar harus 2 bulan. Terus kemudian kalau kemudian saya lebihkan, ya paling mudah adalah ya kalau Syawal kan nanti Dzulqa'dah masuk, kalau Dzulhijjah kan ada Idul Adha ya. Dzulhijjah ada Idul Adha dan 3 hari tasrik kan nggak boleh puasa, nanti nggak sah juga. Tapi kalau mungkin dari 2 Syawal ditambah 1 hari gitu ya, walau biswab, intinya adalah 2 bulan ya, harus berkelanjutan ya. Tapi kalau Syawal kan rata-rata banyak walimahan, kondangan, mungkin Muharram ya, Muharram sama Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Mungkin kan untuk 2 bulan berturut-turut tanpa ada hari di mana di situ dilarang kita berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Tasyrik. Itu 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 nih. Nah, harus berurutan. Ya, ini yang memungkinkan terjadi ya, orang Indonesia bisa ngambil ini. Kalau memberikan budak nggak bisa. Dan pembantu itu bukan budak ya, karena pembantu bukan didapat dari peperangan tapi dari sewa ya, ijaroh dari jasanya, maka dia sistemnya ijaroh, sewa. Kemudian kalau 2 bulan nggak mampu, sudah dicoba Pak, gagal maning ya, fa'ilam yasati ad'ama sittina miskin, maka hendaknya dia memberikan makan 60 fakir miskin. Berdasarkan hadis Abi Hurairah qala baina manahnu julusun. Nah, ketika kami duduk-duduk ya indah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun faqala, dan seorang laki-laki mendatangi Nabi, faqala ya Rasulullah halaktu. Faqala malaka, ya Rasulullah, apa ya mati aku, kan halaknya memang artinya mati ya. Mungkin kalau kita bahasakan mohon maaf ya Rasulullah ya, seperti itu ya, atau ya apa ya Rasulullah halak tuh, ya Rasulullah saya telah berbuat kesalahan dosa besar ya, seperti itu ya. Dan tadi di sini dikatakan halak tuh, mati aku karena halak artinya hancuran atau kematian. Faqala malaka, apa yang menyebabkan engkau berbuat mengatakan tadi ya gitu ya, mana kami yang terjadi padamu. Qala waqatu ala imrati wa nasaim, aku telah menyentuh istriku dan dalam keadaan aku puasa. Maka Nabi mengatakan hal tajidu raqbatan tu'tikuha, apakah kamu punya seorang budak untuk dimerdekakan ya, untuk kamu merdekakan ya. Qala enggak punya ya, maka Nabi mengatakan hal tastati, apakah kamu bisa antasuma syahraini mutatabi'aini, kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala enggak bisa. Nah ini enggak bisa semuanya. Hal tajid id'ama sittina miskinan, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Nggak bisa juga Rasulullah. Gimana ini ya? Jimatnya mau tapi hukumannya nggak bisa semua ya. Maka
Maka Rasulullah Nabi, kemudian Nabi terdiam sejenak. Fabainama nahnu ala dzalika, dan ketika itu Nabi kemudian masuk rumah dan membawa utya an-nabiyyu bi araqi fihi tamr wal araq al-miftal qala aina sa'i. Maka kemudian Nabi masuk ke rumahnya dan membawa arok. Arok itu kalau boleh dibahasakan adalah tandan pisang, itu kan ada tandannya Pak ya, atau ibu-ibu. Nah, tandan itu dari pangkal yang biasanya pisangnya besar-besar. Nah, kalau yang bagian ujung biasanya pisangnya kecil-kecil. Nah, arok itu adalah tandan bagian yang apa? Bagian pangkal dekat dengan pohon. Maka pisangnya besar-besar. Di sini Nabi membawa apa? Fa'utiya Nabi bi arokin fi tamar. Nabi membawa arok, tandan yang berasal dari pangkal kurma yang berisi ya buah kurma yang besar-besar ya, karena arok ini menunjukkan Nabi itu kalau memberi sesuatu, Masya Allah ya, dengan pemberian terbaik yang dia punya. Ini perkara kecil sekali tapi digambarkan dari hadis ini, Masya Allah, memberikan hal yang terbaik, memberikan baju itu yang terbaik yang kita pakai, memberikan beras yang kita makan yang terbaik ya, beras baik apa beras mati dan lain sebagainya misalnya. Nah, dalam wal arok al miktal ya, sepanjang gitu ya. Kalau kemudian Nabi mengatakan aina sa'il, ya, apakah ada pengemis di sekitar rumahmu? Ya, dia mengatakan ya saya pengemisnya. Ini pengemis ya ternyata. Kalau khudh hada fatasaddaq bihi ya. Ya, ambillah ini dan bersedekah dengan apa kurma a'la afqar mini ya Rasulullah ya. Oh ya, jadi Nabi di mana pengemis, saya pengemis juga gitu ya. Maka Nabi menyuruh untuk bersedekah ya, dengan kurma tadi kepada para pengemis. Maka dia mengatakan a'la afqar mini ya Rasulullah, yang paling fakir itu ya saya ya Rasulullah ya. Wallahi ma baina la bataiha yuridul khurataini ahli baiti afqar min ahli baiti. Padahal Nabi an ya bihi. Maka Nabi melihat dia cerita adalah orang yang paling miskin, yang tidak ada lagi yang lebih miskin daripadanya. Maka Nabi sampai ketawa sehingga nampak apa gigi gerahamnya ya. Naba ini namanya anjabat kata badat anyabuhu ya. Maka kemudian Nabi mengatakan atimhu ahlaka, berilah makan untuk keluargamu karena kamu yang paling miskin. Maka ya kamu yang paling miskin, nah keluargamu adalah bagian yang harus kamu nafkahi ya kan, kasihkan aja kepada keluargamu. Wafi manal jima inzalul mani ikhtiaron. Yang disebut dengan jima adalah mengeluarkan mani dengan apa? Ikhtiar, dengan adanya keinginan sendiri ya, bukan dipaksa. Kainda anzala shaimu muhtaron bitakbil, jika orang yang berpuasa mengeluarkan maninya ya dengan keinginan sendiri, dengan proses mencium, lams, menyentuh, apa istimna atau mohon maaf nih apa dengan tangan ya onani, dalika ya, atau yang lain dari itu, intinya dia keluar tanpa ada paksaan, intinya berkeinginan sendiri, ikhtiaron atau muhtaron tadi, maka fasada shaumuhu, siamnya puasanya menjadi batal ya. Anadzalika minasyawat alladhi tanaqudus shaum, itu bagian dari syahwat yang membatalkan puasa. Maka wa alaihi qada'u dunal kafarah ya, maka hendaknya dia mengqada saja tanpa kafarah. Oh ya, pada kasus ini adalah yang diantara masuk dalam pengertian jimat juga adalah orang mengeluarkan mani karena apa? Punya keinginan sendiri. Ya, dengan cara orang yang puasa tadi ya mencium, ya memegang dan beronani, ya, itu puasanya batal. Tapi dia tidak sampai pada perkara jima, yang artinya inzalnya tadi karena berhubungan badan dengan istrinya. Maka itu tetap termasuk perkara syahwat yang menjadikan pembatal puasa. Tetapi hukumannya
ya, karena dia tidak sampai pada jima, hanya sekedar mengeluarkan saja, tapi ikhtiaron tanpa ada pasan dan keinginan sendiri, maka cukuplah dia apa? Fa'alaihi qadha dunal kafarah. Cukuplah dia mengqadha tanpa mengerjakan hukuman kafarah sebagaimana orang jima tadi, ya, dengan urutan iftiraqabah, berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberikan 60 orang miskin makanannya. Li'anal kafarah la talzim ila bil jima faqat. Adapun kafarah itu hanya terjadi pada orang yang jima saja. Liwrudinas khawasan bihi, berdasarkan hadis yang mengkhususkannya. Seperti itu. Nah, ama idana ma as-shaim, adapun bagi orang yang puasa dan tidur kemudian dia mimpi basah, keluar mani, ya. Au anzala min ghairi syahwat, atau dia keluarnya mani tadi tanpa ada syahwat, aman bihi marad, ya, sebagaimana terjadi bagi orang yang sakit, fala yubtilu siyamuhu, maka puasanya tidak batal. Li'anna la ikhtiyara lahu fi dzalika, karena tidak ada keinginan dari awalnya dari orang tersebut, ya, orang tertidur keluar mani, ya, maka tidak sampai batal. Nah, bagaimana dengan keluar madi? Ya, ini madi dengan mani harus dibedakan secara fikih, ya. Jadi kalau kemarin kita bahaskan sudah di grup juga, kalau mani itu harus kita ketahui dulu karakternya, ya, cirinya, ya, sebelum kita bahas hukumnya, karena hukumnya para ulama ini berlandaskan pada pemahaman karakter dari mani dan madi itu secara apa, perbedaan keluar dan pengaruhnya. Nah, kalau mani itu kan dicirikan oleh para ulama fikih, dia memiliki bau khusus seperti telur, ya. Kemudian dia keluar dengan apa? Memancar, ya, karena dalam ayat, ya, khalaqal insana mimma indafik, ya, Allah menciptakan manusia dari air yang dafik, yang muncrat, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, yang keluar dari apa? Sulbi, yaitu tulang sulbi, tulang rusuk perempuan, wa tara'ib, dan tulang apa? Punggung. Artinya laki-laki dan perempuan itu juga mengeluarkan. Hanya laki-laki itu memancar, perempuan ya, tidak diketahui seberapa besar pancaran. Tapi Allah mengatakan yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, mimma indafik, air yang muncrat atau keluar. Nah, karakter mani itu memancar, yang kedua. Yang ketiga adalah mani itu mengakibatkan perasaan futur atau lemas, ya, setelah dia bertaladud merasakan puncak dari kenikmatan orang apa? Berjima. Maka inilah yang menjadikan sebab orang itu apa? Akan membatalkan puasanya, karena kalau jima itu memang apa? Mengakibatkan orang itu apa? Sampai futur, lemas dalam proses dia mengeluarkan maninya. Sehingga kalau jima itu tidak dijadikan pembatal puasa, maka orang akan mudah tetap berjima di siang-siang hari bulan Ramadan. Misalnya dia habis sahur dan jima, maka lemas, kemudian dia harus bekerja sampai jam 6 sore, dari jam 6 pagi, maka ini sesuatu yang akan apa? Membuat dirinya tidak mampu untuk beraktivitas kerja misalnya. Nah, ini akhirnya kemudian Allah jadikan orang yang keluar mani dengan proses jima dan lain sebagainya itu membatalkan puasanya. Adapun kalau madi, nah ini berbeda karakternya. Madi itu dia tidak sampai mengeluarkan mengakibatkan rasa futur atau lemas, ya, karena memang dia adalah muqaddimatul jima, adalah syahwat yang air yang keluar sebagai perasaan syahwat saja, ya. Dan para ulama juga sudah menjelaskan berasumsi dari pengaruh perbedaan pengaruh tadi, ya, antara mani yang menyebabkan lemas dan madi dan yang tidak menyebabkan lemas, ya. Maka para ulama membahaskannya, di antaranya Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan lo qabbala imra'atan wa taladada fa'amadda falam yumani lam yuftir indana bila khilaf, ya. Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim mengatakan
Kalau sekiranya ada orang berpuasa yang mencium istrinya dan merasakan taladzut ya, artinya taladzat, merasakan kepuasan, dan kayaknya fa'amada dan keluar apa, ya taladzat dia apa, merasakan nikmat dan kemudian fa'amada dalam mengeluarkan mani, maka di sini selama dia lam yumani, dia tidak mengeluarkan mani, lam yuftir ya indana. Menurut mata kami tidak sampai membatalkan apa, puasa. Bila khilaf, tanpa ada khilaf di antara ulama Syafi'i ya. Artinya ulama Syafi'i itu yang sering terjadi khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi. Nah, dalam pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau terjadi khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi, yang diambil adalah pandangan Imam Nawawi sebagai pendapat qaul mu'tamad ya, pendapat yang jadi pegangan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam Kitabul Ikhtiyarat karya Ibnu Taimiyah yang terbacakan tadi, dia menjelaskan bahwasanya Ikhtiyarat ini kitab yang diambil dari Majmu' Fatawa, khusus membahas masalah fikih saja, oleh Ibnu Muflih dirangkumkan. Ibnu Taimiyah la yuftir imadi bisa menjadi qiblatin aw lamsan aw tikrari nadarin. Tidak membatalkan ya keluarnya mandi karena sebab ciuman atau sentuhan atau banyak memandang. Dan ini adalah pandangan yang sama dengan Abu Hanifah, Syafi'i dan ba'du ashabina ya. Dan sama dengan pandangan Hanafi, Syafi'i dan sebagian ulama dalam mazhab Hambali. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Demikian ulama-ulama kontemporer dalam mazhab seperti Syafi'i juga menyatakan puasanya tidak batal kalau yang keluar hanya mandi, karena hilangnya tadi tidak sampai membuat futur perasaan capek ya. Sehingga ini dikhawatirkan kalau terjadi perasaan itu lemas, badan lelah, ini akan orang pasti nggak kuat. Maka syariat ini menganggap itu sebagai pembatal puasa. Yang ketiga, at-taqayyu amdan, yaitu apa, mutah yang disengaja, yaitu apa, mengeluarkan segala sesuatu dari isi perutnya, dari makanan dan minuman ya, dari jalur mulut dengan cara sengaja ya. Kalau mungkin sapi itu kan mengeluarkan dari mulut kemudian sampai mulut dikunyah lagi ya. Tapi dia memang sengaja ingin mengeluarkan, nah ini termasuk batal. Ama idza ghalabahul qai, tapi kalau mutahnya tadi karena menguasai ya dirinya dan dia tidak ada niatan, tiba-tiba nyium bau tertentu ya, khususnya ibu-ibu yang sedang apa namanya dulu itu kalau sedang hamil idam gitu ya. Nah ini mutah, maka itu tidak sampai membatalkan puasanya, karena wakala jaminhu bighairi ikhtiyari, karena keluarnya itu tanpa ada keinginan dia, tanpa ada unsur niat atau kesengajaan. Kalau yu'asiru fi syami, maka itu tidak berpengaruh pada puasanya berdasarkan hadis Nabi, man dara'ahul qai, orang siapa yang mutahnya itu dara'ahu, menguasai apa, menguasai dirinya, falaisa alaihi qadha, maka tidak ada qadha untuk dirinya. Wa man istasqa, barang siapa yang ingin menarik paiknya tadi, ingin memuntahkan amdan dengan sengaja, fal yakti, maka wajib bagi dirinya mengqadha puasanya. Jadi kalau mutah tidak disengaja tidak wajib qadha, kalau disengaja maka mutahnya itu menyebabkan dia harus mengqadha. Yang tambat dalam kitab fikih Al-Muyassar ini terangkan al-hijamah, berbekam, yaitu mengeluarkan darah dari apa, kulit dunal arok ya, lewat saluran darah. Fama ta'ihtajama as-shaimu faqad afsada saumahu, barang siapa orang yang berbekam yang sedang puasa tadi, maka dia telah membatalkan puasanya berdasarkan hadis Nabi, aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam itu batal dan yang dibekam juga batal. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan sebagainya. Nah nanti ada kriterianya, kenapa orang yang membekam itu batal ya, nanti akan ada jelasannya. Wa kada yafsudu shaumul hajim ayatan illa idza hajamahu bi alatin munfasilah. Ini penjelasannya. Nah, demikian hal ini orang yang berbekam tadi adalah perkara bekam tadi adalah apa? Membatalkan puasa bagi orang yang membekam juga. Kenapa? Ya.
Ini yang dimaksud adalah orang yang membekam itu menarik darah dengan mulutnya. Ya. Ila idza hajama bi alatin munfasilah. Jika ya kecuali jika dia membekamnya dengan alat yang terpisah, ya, dan walam yahtaj ila masjidam, dan dia tidak perlu sambil mengisap, ya, darahnya tadi, ya, dengan mulutnya, fa innahu wa alam la yuftir, itu tidak sama membatalkan. Bagaimana al-hijamah, dan sesuai dengan serupa dengan makna berbekam adalah mengeluarkan darah dengan fasdu, ya, bil fasdi, ya, yaitu mengeluarkan min ajli tabarruk minhu, ya, karena orang ingin keluar darah kotornya maka kulitnya dibuka, disayat, ya. Nah, ini termasuk membatalkan karena akan bikin lemas. Ama khurujud dam bil jarah au qalqud terus, ya. Adapun apa? Adapun kalau keluarnya darah tadi dengan luka, ya, maksudnya dengan sayatan, ya, atau kaluddoros, atau dia mengambil dengan apa? Dengan gerak-gerakan, ya, kurang jelas nih, ya, maksudnya gerak-gerak gimana? Ariaf atau mimisan, darahnya itu keluar dari tubuh karena mimisan, pala yadur, itu tidak sama membatalkan puasanya. Jadi kalau ya, di sini al-jarah ini boleh dibahasakan hari ini tuh operasi, ya. Operasi kan dia di kondisikan, ya, anahu laisa birijamah wala bimana, tidak masuk dalam kategori apa, berhijam, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ya, intinya bagusnya ketika puasa jangan berbekam, gitu. Baik yang membekam dan yang dibekam, ya, khususnya niatan dari yang minta dibekam nih kalau bisa jangan ada, biar orang yang membekam jadi tidak membekam, gitu kan, ya. Karena itu akan bikin lemas baik orang yang dibekam atau yang membekam. Kalau pakai hisapan mulut, atau mungkin kalau dia bekam 100 orang, ini kan capek, ya, intinya ditinggalkan saja, lebih al-khamis khurujud damil haid wa nifas, tadi, ya, bahaskan orang yang haid dan nifas maka dia tidak boleh berpuasa, ya, wajib untuk tidak berpuasa. Jadi fama taraatil mar'ah damal haid, ya, ketika perempuan itu melihat darah haid atau darah nifas maka hendaknya dia berbuka, artinya dia membatalkan puasanya. Wajib alaihil qadha, maka qadha menjadi kewajiban atasnya. Ikalaihi sallallahu fil mar'ah, berdasarkan hadis Nabi kepada, ya, pada seorang wanita, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, ya, bukankah wanita kalau sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh berpuasa, seperti itu. Yang berikutnya, yang keenam adalah niatul fitr, ya, orang berniat untuk berbuka, nah, ya. Karena niat ini termasuk rukun. Faman nawal fitri, faman nawal fitru qabla waktil iftari wa huwa shaim batala shaumuhu. Orang siapa yang meniatkan berbuka sebelum waktu berbuka, sebelum mendengar adzan maghrib, dan dia adalah orang yang berpuasa, maka batal puasanya karena dia sudah meniatkan. Walam wa in lam yatanawal muftiran, meskipun dia belum sampai makan. Kenapa? Fa innan niyata ahadu ruknai siyami, karena niat itu adalah salah satu dari 2 rukun berpuasa. Maka kalau niat untuk menahan diri kita tetapkan dari subuh sampai maghrib, kemudian jam 5 kok kita batalkan niat tadi, niat untuk berbuka, maka, ya, niat itu kan satu keinginan, ya, nggak bisa dilihat, tapi kita sendiri dengan Allah yang tahu, maka itu akan batal. Wah, saya ingin batal aja deh. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau rukun yang kedua kan rukun menahan diri dari makan, minum, jima, itu kan kelihatan. Tapi niatnya perkara yang sifatnya azam, keinginan, maka dijaga, ya, dari jam 5 sampai jam 6 sore. Ini khususnya anak-anak, ya, ini untuk ditanamkan agar menjaga niatnya, jangan sampai aduh udah gak kuat pengen buka aja, gitu, ya. Kalau kemudian dia menyengaja sekali, ya, menyiapkan segala sesuatunya itu, walaupun belum sampai makan sudah
otomatis batal dengan sendirinya. Ya, tadi kan masuk 2 rukun puasa. Faida naqadaha qasidan al-fitru wa mu'tamadan lahu intaqada syamahu. Jika dia membatalkan niatnya ya dengan menyengaja untuk berbuka, wa mu'tamadan lahu dan menyandarkan padanya, maka secara otomatis intaqada syamuhu, secara otomatis puasanya telah menjadi batal. Yang terakhir, yang ketujuh, ar-riddah, ya murtad. Ya, ini termasuk pembatal puasa. Jadi orang tanggal 28 ya murtad ya atau siangnya ya murtad. Ini udah otomatis dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang itu udah puasanya batal. Karena murtad itu apa? Munafatiha lil ibadah. Karena murtad itu menafikan orang untuk menjadi ahlan lil ibadah, untuk menjadi orang yang berhak beribadah dalam Islam. Karena dia sudah tidak Islam, tidak bersyahadat. Sementara Islam itu kan bunyal Islam ala khamsin, harus syahadat, la ilaha illallah rasulullah, salat, zakat, ya, puasa dan haji. Walaikali ta'ala, ya, lain asrafta la yahbatana amaluka. Kalau itu berbuat syirik, ya termasuk murtad, ya tidak menyembah Allah tapi menyembah kepada agama yang dia ikut yang baru, layak batana amaluka, akan terhapus amal saya. Perbuatan murtad sama dengan syirik. Karena dari murtad itu dia menjadi apa? Mensyirikkan Allah, tidak menyembah Allah. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Kita akan membahas berikutnya tentang hal-hal yang dianjurkan ya ketika puasa dan hal-hal yang tidak dianjurkan. Ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat menambah keilmuan kita dalam masalah fikih Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.